Halo, assalamualaikum. Olaik OW W4. Smartwatch Olaik keempat yang saya coba kupas dan tenang, yang ini dijual online ya. Di Shopee aja ada dan harganya terjangkau banget. Kalau dilihat memang mirip dengan Olaik OWW2 yang pernah saya review, mungkin karena sama-sama berlayar kotak pun diagonal layarnya yang sama-sama 1,69 inci. Dan juga resolusi yang sama yaitu 240 x 280 pixels. Menggunakan panel IPS LCD, warnanya cukup hidup ya, dan warna hitamnya pun lumayan pekat. Sudut-sudut dan framenya membulat, dengan sebuah tombol fisik di sisi kanan yang punya aksen merah. Strapnya hitam polos dengan bahan silikon dan buckle-nya dari logam. Saya coba kenakan di pergelangan tangan, feels-nya lembut dan juga nyaman. Smartwatch ini sudah mengusung Bluetooth 5.2, baterainya 200 mAh dan baterai life diklaim 5-7 hari. Dengan waktu standby hingga 15 hari. Dan juga punya waterproof rating IP67. Speknya kok rasanya sama persis ya sama Olaik OWW2 kemarin, termasuk dengan aplikasi pendamping yang digunakan yaitu Smart Time Pro. Siapa yang masih ingat bahwa smartwatch yang pakai aplikasi ini saya beri nilai plus karena ada konfirmasi kepada user dulu di saat mau pairing. Smartwatch ini sendiri bisa digunakan tanpa pairing dulu ya sebetulnya, namun memang ada beberapa fitur yang baru aktif setelah pairing dilakukan dengan aplikasi Smart Time Pro tadi. Misalnya fitur weather yang mengambil data lokasi dari smartphone. Dan dari home screen-nya kita bisa melakukan interaksi yaitu swipe ke bawah untuk memunculkan toggles, ke kiri atau kanan untuk masuk ke quick card yang ada 5 buah, yaitu heart rate, rekap aktivitas, kualitas tidur, musik controller, dan juga weather. Sementara swipe ke atas ternyata masuk ke menu utamanya yang berupa list, namun juga bisa diubah menjadi grid 3x3. Sekarang saya absen dulu urutan menu utamanya ya, walaupun sebetulnya ini hanya ngulang aja. Ya, pertama ada exercise mode alias olahraga, kemudian catatan alias histori olahraga yang sudah dilakukan, rekap aktivitas harian, penghitung detak jantung alias heart rate, kemudian ada pengukur tekanan darah alias blood pressure, lanjut pengukur saturasi oksigen darah alias SpO2, kemudian pengukur kualitas tidur, stopwatch, lalu notifikasi alias pesan yang masuk dari smartphone, jadwal atau schedule, find phone, alarm, remote camera shutter, cuaca, penghitung waktu mundur, music controller, lalu ada QR code buat unduh aplikasi Smart Time Pro-nya. Dan menu setting itu untuk mengubah kecerahan layar, bahasa, dan juga tema. Tema ini buat ngubah urutan menu tadi ya, mau pakai list atau grid yang 3x3. Dan untuk mode olahraganya juga masih sama, run, walk, climbing, treadmill, cycling, spinning alias sepeda statis, yoga, basketball, football, badminton, dan ya, belum juga ada berenang alias swimming. Tapi kamu jangan pusing. Oke, watchface bawaan pun sama, ternyata cuma ada 3, bisa unduh dari aplikasi di smartphone ya tentu. Masuk saja ke menu dial dan pilih watchface yang sudah jadi, ada ratusan. Atau mau nge-custom alias bikin sendiri. Di Smart Time Pro ini memang customizable banget ya. Bisa custom backgroundnya, bisa custom angka jam digitalnya, atau mungkin custom pointer alias jarum jamnya kalau pakai analog. Dan juga bisa custom mau munculin matrix atau angka apa saja, dan juga warna teksnya. Sisanya masih sama ya, di aplikasi ini ada message push buat pilih notifikasi apa saja yang mau kamu forward dari smartphone ke smartwatch ini. Incoming call buat ngasih notifikasi kalau ada panggilan masuk, tapi nggak bisa jadi headset ya, karena smartwatch ini nggak punya mikrofon dan juga loudspeaker. Lalu ada anti-loss, do not disturb, dan alarm clock. Ini penting nih, karena setting alarmnya hanya bisa dilakukan di aplikasi ini ya, nggak di watchnya. Kemudian sedentariness alias pengingat kalau kelamaan duduk, unit of measures alias satuan ukurannya, date format, kemudian shock untuk mengatur vibration di watchnya, backlight untuk mengatur screen time out-nya, turn the wrist screen pasti udah tahu nih, buat raise to wake ya. Lanjut ada heart rate monitoring, jadi bisa diatur buat otomatis alias dinamis ya pengukuran heart rate-nya ini. Schedule itu buat nambah jadwal atau pengingat di watch-nya tadi. Sementara healthcare itu buat kesehatan reproduksi wanita. Kamera itu buat ambil foto menggunakan smartphone dengan watch ini sebagai shutter button-nya. Kemudian ada watch language, tahu ya buat ganti bahasa, dan juga ada menu firmware upgrade. Oh ya, fitur kesehatannya terbilang lengkap ya. Kebetulan tadi udah saya sebutkan juga di bagian menu, di mana ada fungsi pengukuran heart rate alias denyut jantung, SpO2 alias kadar oksigen dalam darah, dan blood pressure alias tensimeter alias pengukur tekanan darah.
Pengukuran heart rate-nya juga punya akurasi yang tinggi karena nilainya selalu identik ya saat saya bandingkan dengan oximeter medis yang saya punya di rumah dan juga dengan smartwatch yang saya punya yang harganya jutaan. Sementara SpO2 selisihnya sekitar 6% dari oximeter, namun sama persis dengan smartwatch daily diver saya tadi. Dan blood pressure bagi saya paling buat dijadikan indikator awal saja ya tetap. Yang jelas buat harga Rp379.000 Olight OWW4 ini cukup menarik. Layarnya responsif saat saya menyapukan jari saya di atasnya. Animasi UI-nya juga gegas mengikuti dan kecerahan layar sangat memadai. Serta warna yang dihasilkan juga cukup vibrant. Buat kamu yang senang smartwatch dengan bentuk kotak seperti ini, yang simple, minimalis, dan juga tampil kalem, tapi tetap bisa memantau notifikasi dan juga merekam aktivitas harian, ini boleh banget dipertimbangkan. Termasuk buat para wanita ya, karena ini ukurannya tidak bulky dan juga tergolong slim. Silakan langsung saja, linknya ada di deskripsi video ini. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.